inginkan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami bukan hanya menjadi Kristen yang pernah, tapi kami setia sampai akhir. Karena itu juga yang Kau perbuat bagi kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau diberikan kuasa atas dunia ini karena Engkau setia sampai akhir, taat sampai mati. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih kami mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan hadir di tengah kami, melawat kami dengan baca firman Tuhan ini. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya cukup bergumul dengan tema ini, Bapak Ibu, karena berbicara masalah uh, karya Tuhan. Tuhan menciptakan masa depan yang baru, beda dengan janji-janji politik mungkin yang pernah kita dengar ya. Tapi ini Tuhan yang mengerjakan, ya. Dan Tuhan juga yang berkehendak siapa yang layak menerima masa depan yang baru itu. Itu bukan pilihan kita. Dikatakan anugerah Tuhan. Saya tergerak untuk saya teringat akan firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa dasar masa depan yang baru itu? Ya, karena kita mempunyai masa depan yang lama Bapak Ibu. Masa depan yang lama kita di mana? Nanti kita akan lihat. Masa depan yang lama kita ialah upah dosa adalah maut. Ya, itu masa depan kita yang lama. Ya, Tuhan sudah mengerjakan satu masa depan yang baru yang Dia siapkan dengan rancangannya ketika saya sampaikan ini dengan tema yang lalu, ya, tema yang lalu tentang uh, kedatangan Tuhan yang pertama dan kedua, saya sempat singgung ini. Iya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan begitu cepatnya, ya. Kejadian 3 ayat 15 dia langsung rencanakan masa depan yang baru itu. Dia rancangkan, ya. Walaupun dia genapinya 2000 tahun kemudian, ya. Ini kita juga hidup dalam penantian masa depan kita yang baru 2000 tahun kemudian setelah dia mengerjakan karya besarnya itu. Jadi ini luar biasa dan saya dibawa Tuhan untuk uh, merenungkan satu bagian firman Tuhan yang karena hidup kita ini singkat Bapak Ibu. Iya, life is short. Begitu singkatnya, ya. Kita mampir di bumi ini. Ya, hidup kita seperti gambaran ini, Bapak Ibu. Semuanya memiliki masa depan. Ya, masa depannya entah yang lama atau yang baru. Ya, surga atau neraka. Ya, sementara kematian itu semua pasti kita alami. Kita bertumbuh dalam eh, urutan ini ya. Hingga saya dibawa Tuhan untuk mengajak kita renungan dari Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Paulus mengatakan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka.
Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka itu masa depan kita yang lalu. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat. Nah ini kasih karunia-Nya ya. Oleh kasih karunia-Nya, oleh kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih-Nya, kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu itu, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ini yang saya bilang tadi, ya. Karena Tuhan sendiri yang sediakan bagi kita, bukan kita yang mengerjakannya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Ya, luar biasa. Ya, karena masa depan kita yang lama itu tadi, ya binasa. Masa depan kita yang baru adalah hidup yang kekal. Sangat berbeda, Bapak Ibu. Ya, kamu dahulu sudah mati. Ini masa depan kita yang lama. Masa depan kita yang lama. Mati, Bapak Ibu. Ketika Hawa dan Adam diperingati oleh Tuhan, jangan makan buah itu. Ya, kalau engkau memakannya, maka engkau akan mati. Ya, Allah bohong, Bapak Ibu. Tidak. Kita benar-benar mati. Ya, karena dosa dan pelanggaran kita. Ya. Sehingga Allah menciptakan masa depan, merancangkan masa depan yang baru itu. Dia mencari manusia, lalu dia katakan, keturunanmu akan meremukkan kepala ular dan kepala ular akan menemukan tumitnya, tumit keturunanmu itu. Jadi salib itu adalah karya Tuhan yang sangat besar untuk mengubah hidup kita dari madesu, ya, tahu madesu? Masa depan suram sebetulnya kita ini semuanya. Menjadi masa depan yang penuh harapan dan keselamatan. Kita dulu mati, Bapak Ibu. Sehingga ada problem. Ya, saya kemarin sempat bukakan, ada dua problem yang menjadi bukan problemnya Tuhan itu, sebetulnya problemnya manusia, tapi Tuhan mau mengerjakannya, yaitu apa? Pemberontakan iblis dan pemberontakan manusia. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu harus Tuhan yang kerjakan, tidak ada yang bisa yang lain. Ya, ini masa depan kita semua, mau pendeta, ketua sinode pun, ya, bahkan Nikodemus, ahli Taurat yang datang kepada Yesus. Yesus dengan sangat tegas dia mengatakan, kalau kamu tidak lahirkan kembali, madesu kamu, masa depan suram, binasa, ya, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara kamu. Ya, ini. Ya. Luar biasa. Dan Paulus mengatakan, dulu aku juga begitu. Ya, dia tidak menghakimi eh, jemaat Efesus, tidak. Dia malah mau bersaksi bahwa sebenarnya dulu kami juga. Ya, kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging, pikiran-pikiran kami yang jahat,
Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Itu masa depan kita yang dulu, bukan masa depan yang baru. Itu masa depan. Kita yang dulu harus dimurkai. Itu kata-kata harus itu sepertinya sudah tidak bisa dirubah. Ya, bukan pilihan Bapak Ibu, bukan. Harus dimurkai. Sehingga memang betul di sini dikatakan kalau kita Tuhan berikan masa depan yang baru itu, tidak ada yang boleh menegakkan diri. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Ya. Karena masa depan yang sudah Tuhan kerjakan dan siapkan bagi kita itu masa depan yang luar biasa. Surga, kenyamanan hidup. Ya. Bukan lepas dari pergumulan, tidak ada sakit penyakit dan lain sebagainya. Bukan Bapak Ibu, salah. Ya, tapi Tuhan memberikan kita damai sejahtera dalam situasi-situasi yang sulit. Ya, itu dikatakan. Ya, kita lanjut. Nah, ini kasih karunia Allah. Tadi kesaksian Paulus singkat, ya. Kami juga, saya juga dulu sebetulnya seperti kalian, dia katakan, seperti masa jemaat di Efesus. Tapi kasih karunia Allah yang kaya dengan rahmat, ya, oleh kasihnya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ini sulit dimengerti, Bapak Ibu. Bahkan Nikodemus sulit mengertinya. Haruskah saya masuk ke kandungan ibu saya? Ya, betul. Tapi Yesus sangat tegas jelas katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Karena itu mekanismenya untuk menerima masa depan. Itu mekanismenya. Ya. Harus dilahirkan kembali, bukan sekedar beragama Kristen. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Kita harus masuk dalam mekanisme Tuhan itu. Mengalami kebangkitan Tuhan. Karya Yesus yang besar itu. Dan percaya. Kalau kitab Roma pasal 10 mengatakan percaya, ya, mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya. Ya, Yesus adalah Tuhan, maka dia akan mengalami pemulihan itu, karya yang baru itu. Ya, kita akan dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kata-kata ini sering diucapkan ketika kita mengikuti perjamuan kudus, benar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus mengalami bagaimana tubuh dan darah Yesus menyatu dalam kehidupan kita. Supaya kita mengalami kehidupan kembali ketika ia datang. Ya, ia telah menghidupkan kita. Karena kalau tidak kita alami, kita tetap dalam masa depan kita yang lama, ya, mati. Ya. Tapi di sini dikatakan tidak. Itu sudah Tuhan kerjakan di kayu salib. Dan dikatakan ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dia akan membangkitkan kita. Itu masa depan yang baru. Ya, itu masa depan yang baru. Saya lanjut dengan cepat saja ya Bapak Ibu ya. Jadi karya Kristus yang baru itu luar biasa. Bahkan dikatakan dia memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Kristus bilang, aku akan pergi ke surga menyediakan tempat bagi kamu. Ya, dan itu ada, makanya aku mengatakannya, dia bilang. Kalau tidak ada, aku tidak mengatakannya. Dan aku akan menjemput kalian. Kalau kita berbicara masalah kedatangan Tuhan, maka tidak lepas dari situ. Supaya masa yang akan datang, ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, kasih karunia-Nya luar biasa, Bapak Ibu. Oleh karena kasih karunia-Nya kamu diselamatkan oleh iman, bukan dengan yang lain. Harta benda kita, uang seberapa banyak pun, berapa triliun pun, tidak bisa membeli kasih karunia Tuhan ini. Karena ini karya Tuhan sendiri dan Tuhan yang menghendakinya. Siapa yang harus diselamatkan? Siapa yang akan menerima masa depan itu? Itu bukan hasil usahamu. Ya, bukan hasil usahamu. Ada orang yang mengatakan, kalau saya tidak mengaku kan tidak. Tidak.
kamu mengaku itu sudah kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi jangan pikir kalau kita mengaku itu keselamatan kita yang tentukan, bukan Bapak Ibu. Ya. Kita mampu mengaku itu juga sudah kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan tidak mungkin seorang pun mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada satu titik pun peluang untuk kita memegahkan diri ketika kita mengakui karya keselamatan itu adalah karya Allah. Bahkan ketika saya hanya mampu mengaku saja, Tuhan kalau Tuhan dan Juru Selamat. Itu karya Tuhan, bukan kehebatan kita, bukan keinginan saya, Bapak Ibu. Ya, itu karya Tuhan yang luar biasa. Karena tanpa karya Tuhan seorang tidak mungkin mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena ini ciptaan baru tuh, Bapak Ibu. Karena kita ini buatan Allah, kita bukan buatan Cina, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya. Ini, ya. Si Nikodemus berusaha untuk mengerti bagaimana proses kelahiran baru ini, Bapak Ibu. Dan Yesus mengatakan tidak dapat dijelaskan, tapi dapat dirasakan. Dia seperti angin, tidak tahu kamu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Tapi kamu tahu, angin itu ada. Karena tandanya kamu masih bernapas. Ya. Begitulah kelahiran kembali ini, Bapak Ibu. Tidak bisa dijelaskan bagaimana mekanismenya. Tapi Tuhan sudah kerjakan. Dan orang dapat merasakan. Saya dapat merasakan Ibu wanita ini sudah lahir baru. Atau yang lainnya. Ya. Dapat dirasakan orang lain. Mau dijelaskan tidak bisa. Ya itu yang masalahnya Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus mengertinya secara lahiriah. Haruskah kami masuk lagi dalam kandungan ibu kami, katanya. Tidak. Ini ciptaan baru Tuhan. Ini karya Tuhan. Ini yang dimaksud ciptaan baru ini di sini. Ciptaan baru. Kelahiran baru. Nah, kelahiran itu kita hanya sekali, Bapak Ibu. Tapi mandi itu tiap hari. Ya. Maksudnya lahir baru itu sekali tapi bertobat harus setiap hari ketika kita merasa kotor, kita merasa dosa. Nah itu kita perlu pertobatan. Tuhan ampuni kami hari ini. Kami telah mengecewakan hati Tuhan dan berubah terus setiap hari, besok berubah. Itu bedanya lahir baru dan pertobatan. Lahir baru itu sekali dan orang harus, kata Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, jangankan masuk lihat kerajaan surga juga tidak, kata Yesus. Baca Yohanes 3. Dan orang yang tidak mengalami kelahiran baru, dikatakan dia sudah berada di bawah hukum. Ya. Yohanes 3 ayat 17. Bukan nanti dihukum, bukan nanti dihukum. Tidak, dia sudah berada. Jadi mengerikan sekali masa depan orang yang tidak dikarenai Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus. Memang itu misteri Tuhan. Ya, ada orang yang hanya dengar pujian dia bertobat. Tapi ada orang tiap hari dengar khotbah, dengar kesaksian temannya dan tidak percaya. Itulah tandanya bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Kita sampai pada bagian akhir. Ya. Kasih akibatnya atau apa ini? Apa yang kita harus perbuat ya akibatnya? Akibat dari kasih karunia yang kita rasakan. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Ya, karena itu kalimat sebab akibat. Karena kita ini buatan Allah ciptakan dalam Kristus Yesus.
Untuk itu tujuan, ya. Untuk atau supaya itu bicara masalah tujuan. Untuk melakukan pekerjaan baik. Itu sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Dan kita harus hidup di dalamnya. Kerjaan baik apa ini Bapak Ibu? Bukan sekedar pekerjaan-pekerjaan baik aja. Ada orang minta uang dikasih. Enggak. Tapi hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan taat. Ya. Masih ingat taat konsep saya? Ya. Taat. Tuhan berfirman. Aku mendengar. Berikutnya. Aku melakukan apa yang bisa aku lakukan. Terakhir. Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Ya. Taat melakukan amanat agung itu bagian kita karena itu sudah diciptakan Kristus. Tuhan sudah rancangkan, ya. Percaya nggak Bapak Ibu? 2000 tahun loh Tuhan rancangkan itu sebelumnya. Baru digenapi dalam Kristus Yesus. Dan Bapak Ibu lihat Kristus Yesus apa yang dia lakukan? Dia dirikan gerejanya. Aku dirikan gereja dan orang mau tidak akan menguasainya. Dia rancangkan. Dia naik ke surga dan dia akan datang lagi nanti. Pekerjaan kita adalah mempersiapkan suku-suku bangsa untuk menantikan dia, Mesias yang akan datang yang kedua kali. Itu yang diucapkan malaikat ketika murid-muridnya termangu-mangu melihat ke langit, menyaksikan kepergian Yesus ke surga. Malaikat bilang, hei kamu, apa yang kamu lihat? Ya, Yesus yang datang ini akan kembali seperti dia pergi. Tapi kamu akan menerima Roh Kudus dan menjadi saksi Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini PR Kingdom Family, Bapak Ibu. Melakukan pekerjaan baik. Dan kita harus hidup di dalamnya. Menghidupi firman Tuhan itu dalam arah ketaatan kepada Kristus. Ya, kiranya bagian firman yang singkat ini sungguh menolong kita. Saya membukakan tentang uh, rencana Tuhan yang baru itu. Ya, bukan secara Tuhan akan memberikan kita hidup yang tenang, yang sejahtera, tidak, ya. Tapi tentang masa depan yang sungguh-sungguh semua orang akan alami ketika Kristus datang, karena dia sudah menerima Kristus dan akan mengalaminya semua. Itu sangat bertentangan. Masa depan kita yang lama dengan masa depan kita yang baru sangat bertentangan. Binasa dan hidup yang kekal. Ya. Dan itu ditentukan oleh kehidupan yang sementara ini. Yang hanya beberapa waktu lamanya di dunia. Tapi sangat menentukan kekekalan yang akan datang. Kiranya ini menjadi perenungan kita di awal tahun ini. Iya. Tetap jaga kesehatan, kesetiaan kepada Tuhan. Dalam pengiringan akan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya berbicara hanya sampai di sini, Bapak. Roh Kudus melanjutkan pelayanan ini dalam setiap diri kami. Baik kami sadar bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami itu dahsyat. Tidak bisa kami tukar dengan apapun. Dan kami hanya menerimanya dengan iman, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya besar-Mu dan terima kasih kalau kami masuk dalam bilangan orang percaya yang Kau percayakan akan perbuatan-perbuatan baik itu yang harus kami kerjakan. Ingatkan terus kami Tuhan supaya kami hidup di dalamnya dalam perbuatan-perbuatan baik itu. Khususnya Kingdom Family, Tuhan Engkau memberkati dengan semua amanat agung yang Tuhan berikan. Supaya kami dapat mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.
Haleluya. Amin.